Halo semuanya, dimanapun kalian berada saat dengar ulasan ini, saya benar-benar berdoa semoga kalian selalu dikasih kesehatan, keselamatan, dan pastinya kebahagiaan ya. Oke, kita langsung aja bedah materi yang super menarik hari ini. Jadi, dalam ulasan kita kali ini, kita bakal menyelami psikologi di balik perilaku-perilaku seksual yang paling ekstrim. Berdasarkan sumber yang udah kita kumpulkan. Kita bakal cari tahu bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran manusia ketika sebuah hasrat itu berubah jadi sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Pernah kepikiran nggak sih di mana letak batas antara rasa penasaran alami manusia sama sebuah gangguan mental yang berbahaya? Kan kita tahu ya, setiap orang tuh pasti punya preferensi yang unik. Tapi, materi yang kita bahas ini menyoroti satu fakta krusial. Ada sebuah batas tegas banget di mana sebuah ketertarikan atau fetis yang awalnya kelihatan biasa aja, malah menyeberang jadi sebuah kerusakan psikologis yang serius. Nah, batas itulah yang bakal kita petakan bareng-bareng sekarang. Biar kita bisa paham batas tersebut, kita harus kenalan dulu sama istilah medis utamanya, yaitu parafilia. Ini kata kunci kita nih. Coba bayangin ada sirkuit di dalam otak yang bisa dibilang lagi korslet. Orang yang ngalamin parafilia ini udah nggak bisa lagi nemuin kepuasan dari hubungan intim yang normal dan setara. Pikiran mereka tuh kayak terprogram secara keliru, jadi mereka butuh aktivitas yang ekstrim, berbahaya, atau objek yang nggak wajar cuma buat memicu gairah mereka. Terus, apa sih jawaban dari batas yang kita omongin tadi? Jawabannya cuma satu, persetujuan atau consent. Teman-teman, ini benar-benar harus dijadiin inti dari semua pembahasan kita hari ini ya. Persetujuan itu syarat mutlak, dan ini adalah garis pembatas yang sangat-sangat jelas antara preferensi pribadi yang sah dengan sebuah tindak kriminal. Tolong ingat terus filter konsen ini, soalnya kita bakal terus pakai acuan ini waktu nganalisis perilaku-perilaku berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian 1, kebiasaan yang disalahpahami dan mutasi digital. Yuk kita lihat gimana kebiasaan yang tadinya cuma dianggap iseng, sekarang bisa bermutasi jadi sesuatu yang ngeri banget gara-gara teknologi. Jadi gini, perilaku kayak voyeurisme, eksibisionisme, dan fetisisme itu sekarang udah nemuin taman bermain baru yang gede banget lewat smartphone dan internet. Voyeurisme, yang tadinya mungkin cuma sekedar ngintip secara fisik, sekarang berubah jadi kejahatan lewat kamera tersembunyi atau bahkan ancaman revenge porn. Terus, eksibisionisme sekarang muncul dalam bentuk cyber flashing. Itu loh, yang tiba-tiba ngirim foto alat vital secara acak lewat DM. Bikin shock banget kan? Dan fetisisme, wah ini malah dikapitalisasi jadi ladang bisnis online raksasa. Kayak lelang barang bekas pakai sampai jutaan rupiah. Sensasi melanggar privasi ini udah bermutasi jadi kejahatan digital yang nyata banget. Nah, sekarang kita lurusin dulu nih satu kesalahpahaman yang sering banget beredar. Ada perbedaan yang jauh banget antara transgender atau disforia gender dengan yang namanya fetisisme transvestik. Kalau transgender itu murni soal identitas batin, seseorang yang merasa terjebak di tubuh yang salah. Beda ceritanya sama fetisisme transvestik yang mayoritas dialami pria heteroseksual. Ini nggak ada hubungannya sama ganti kelamin. Ini benar-benar murni soal gairah seksual, adrenalin, dan rangsangan sensorik yang meledak pas pakai baju lawan jenis. Jadi pakaiannya itu pemicunya, bukan identitas aslinya. Lanjut ke bagian 2, dominasi tanpa persetujuan. Di tahap ini, perilakunya udah mulai secara aktif melanggar keamanan orang lain. Dan sebelum kita makin dalam, saya mau ingatin kalau kalian lagi dengerin ulasan eksklusif di channel Duyanti Rosita, tempat kita ngebongkar topik-topik yang rumit jadi super gampang buat dipahami. Ada satu pertanyaan yang lumayan bikin penasaran nih. Kenapa ya ada orang yang malah terangsang sama rasa sakit? Dan kenapa orang-orang yang posisinya super berkuasa kadang justru nyari cara buat ngelepas kendali mereka? Ini bawa kita ke konsep masokisme seksual. Secara biologis, pas tubuh ngerasa sakit, otak itu kan panik ya. Nah, dia otomatis ngelepas endorfin, semacam obat penenang alami dari tubuh kita yang rasanya mirip-mirip morfin. Yang bikin kaget, profil yang sering punya kecenderungan ini tuh para CEO atau leader sukses loh. Kenapa coba? Karena buat mereka yang tiap hari harus selalu pegang kendali dan pusing sama stres, nyerahin kendali total dan ngerasa gak berdaya itu justru jadi semacam liburan mental yang ngebebasin banget buat mereka. Tapi tunggu dulu, poin perbandingan ini krusial banget. Banyak yang suka nyamain sadisme sama komunitas BDSM, padahal bedanya ibarat bumi dan langit. Komunitas BDSM yang konsensual itu selalu didasarin persetujuan bersama, ada safe word atau kata aman, dan rasa sakitnya itu sifatnya cuma teatrikal aja. Sebaliknya, gangguan sadisme seksual itu bentuk eksploitasi murni. Pelakunya nggak peduli sama sekali soal persetujuan. Mereka justru ngerasa dapat kekuatan, ngerasa berkuasa layaknya Tuhan, pas ngeliat korban mereka benar-benar menderita, dan ketakutan tanpa bisa ngelawan. Ngeri banget kan? Terus gimana cara predator ini beraksi di keramaian?
Kenalin nih, penyimpangan namanya fruterisme. Senjata utama mereka itu ambiguitas. Pelaku biasanya sengaja cari spot desak-desakan, kayak di KRL yang lagi padat atau pas nonton konser, soalnya mereka manfaatin anonimitas. Mereka tahu betul budaya kita tuh bikin korban sering rasa ragu atau sungkan buat teriak karena takut dibilang lebay. Jadi apa dong langkah paling pintar dari tahu hal ini? Percayalah sama insting kalian. Kalau kalian ngerasa disentuh secara nggak wajar di tempat umum, langsung aja tatap mata pelakunya, geser badan kalian, dan tegur dengan suara lantang. Jangan pernah biarin diamnya kita jadi lampu hijau buat mereka beraksi. Sekarang kita masuk ke bagian 3, predator ekstrim dan hilangnya kemanusiaan. Ini puncaknya, kita bakal eksplorasi sisi tergelap dari penyimpangan psikologis yang targetnya itu subjek yang benar-benar nggak bisa ngasih persetujuan. Kita harus berani ngebedah realitas yang kelam banget soal pedofilia dan proses manipulasi licik yang namanya grooming. Udah saatnya kita buang jauh-jauh mitos di film-film soal orang asing nyulik pakai mobil van. Realitas medis dan datanya ngebuktiin kalau predator ini tuh bergeraknya sistematis, justru dari dalam lingkungan kita sendiri loh. Mereka milih target, terus pelan-pelan ngebangun kepercayaan yang luar biasa sama orang tua anak itu. Mereka bikin ilusi seolah-olah lingkungannya super aman dan nyaman. Dan pas semua pertahanan kita turun, disitulah mereka ngehancurin dan mengeksploitasi kepercayaan itu. Tapi kita nggak boleh cuma berhenti di rasa takut aja. Informasi yang udah kita bahas ini justru jadi senjata buat ngelawan. Ini ada beberapa langkah nyata yang bisa langsung dipraktekin buat ngelindungin anak-anak di sekitar kita. Pertama, kita wajib banget kasih edukasi seks sejak dini tanpa ngerasa tabu lagi. Kedua, ajarkan ke anak soal otonomi tubuh yang mutlak. Bahwa tubuh mereka itu ya otoritas mereka sendiri, nggak ada yang boleh sentuh sembarangan. Dan yang paling penting, bikin aturan tegas di rumah. Nggak boleh ada rahasia apapun sama orang dewasa lain. Ada satu kutipan yang nusuk banget nih. Ini bukan tentang cinta, ini tentang dominasi dan fantasi sepihak. Kita bisa terapin kutipan ini langsung ke zoofilia, yaitu gangguan di mana seseorang ngerasa tertarik secara seksual sama hewan. Para psikolog ngelihat ini sebagai kegagalan total dari si pelaku dalam bersosialisasi sesama manusia. Mereka ini ngerasa inferior, minder, dan takut banget ditolak di dunia nyata. Makanya, dengan pengecut, mereka nyari objek yang lebih lemah, yang nggak mungkin nolak dan nggak bisa lapor polisi. Jadi please dipahami, ini sama sekali bukan bentuk sayang binatang. Ini murni dominasi paksa atas makhluk yang nggak berdaya. Dan pada akhirnya, kita sampai di penyimpangan tergelap yang benar-benar matiin nalar sehat kita, nekrofilia. Kok bisa sih ada ketertarikan sama sosok yang udah meninggal? Jawabannya ada di konsep ilusi kendali. Perilaku ini tuh sebenarnya berakar dari rasa takut yang amat sangat parah terhadap penolakan. Berhubungan sama manusia hidup itu kan rumit ya. Manusia bisa ngajak debat, bisa nolak, atau bahkan ninggalin kita. Nah buat seorang nekrofil, jenazah itu ngasih mereka kontrol 100%. Nggak ada argumen, nggak ada drama. Ini adalah representasi paling puncak dari ketidakmampuan seseorang buat bikin koneksi yang sehat sama manusia hidup lainnya. Pada akhirnya, semua ini bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Setelah tahu semua ini, gimana cara kalian pakai pemahaman psikologis ini buat bikin batasan yang benar-benar tegas dan ngelindungin orang-orang rentan di sekitar kalian? Pengetahuan ini kita bongkar bukan buat bikin kalian parno ya, tapi justru buat bikin kita semua lebih aware dan peduli. Saya pengen banget dengar opini kalian soal ini, jadi langsung aja ketik pemikiran kalian di kolom komentar ya. Dan kalau ulasan materi ini ngebantu buka wawasan kalian, pastikan buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan ulasan mendalam lainnya yang pastinya cuma ada di channel Duyanti Rosita. Makasih banyak ya udah mau belajar bareng saya hari ini, sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.